rajim. Kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyina wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Artinya, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi satu-satunya sahabat Nabi yang termuat atau tertuang di dalam Al-Quran adalah sahabat Zaid bin Harisah. Jadi ketika Zaid diadopsi oleh Rasulullah, ini kemudian menjadi gempar, kemudian di situ namanya karena diangkat, namanya menjadi Zaid bin Muhammad, namun ditegur oleh Allah atau diperingatkan oleh Allah bahwa di dalam surat Al-Ahzab tadi, bahwa Muhammad bukan bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Zaid bin Harisah itu adalah salah satu orang yang pertama dalam memeluk agama Islam dari bekas budak. Jadi Zaid setelah dimerdekakan dan dijadikan anak angkat oleh Rasulullah, kemudian masuk agama Islam. Oleh Rasulullah, Zaid ditugaskan dalam beberapa perang sebagai pemimpin. Zaid menjadi sahabat serta pelayan yang setia Nabi Muhammad. Kemudian ia menikah dengan Ummi Ayam dan memiliki putra yang bernama Usamah bin Zaid bin Harisah. Ia mengikuti hijrah ke Madinah serta mengikuti setiap pertempuran dalam membela Islam. Dalam pertempuran Mu'tah, ia diangkat sebagai panglima perang. Dan dalam pertempuran inilah ia wafat. Tadi di beristrikan Ummu Ayyam ini juga diceritakan bahwa Rasulullah SAW menikahkan Zaid dengan sepupu Rasul yang bernama Zainab. Namun kesediaan Zainab menikah dengan Zaid hanya karena malu menolak anjuran Rasulullah. Padahal ia tidak suka pada Zaid. Akhirnya kehidupan rumah tangga mereka tidak bisa dipertahankan dan mereka cerai. Rasulullah merasa ikut bertanggung jawab terhadap kondisi mereka karena beliau yang menjadi perantara pernikahan mereka. Maka Rasulullah meminang Zainab sebagai istri beliau dan menikahkan Zaid dengan Ummu Kulsum binti Uqbah. Orang-orang yang tidak suka kepada Rasulullah kemudian mulai menjadikan gosip di Madinah. Gosip tidak terjadi saat ini saja, namun pada zaman Rasulullah juga ada gosip. Bagaimana mungkin Muhammad itu menikahi istri bekas anaknya sendiri? Nah, ini gosipnya seperti itu. Kemudian Al-Quran menjawab tuduhan miring itu dengan firman Allah yang membedakan anak angkat dengan anak sendiri. Muhammad itu sekali-kali bukan ayah dari seorang laki-laki di antara mereka, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi dalam surat Al-Ahzab tadi. Beberapa peperangan yang dipimpin oleh Zaid bin Harisah. Pasukan Islam yang dipimpin oleh Zaid bin Harisah berangkat ke pertempuran, diantaranya adalah pertempuran Jamuh, perang Torf, perang Isi, perang Hismi, perang Mu'tah, dan lain-lainnya. Perang yang terkenal adalah perang Mu'tah. Setiap Nabi menyertakan Zaid dalam suatu pasukan, pasti
ia diangkat sebagai pemimpinnya. Saat itu orang-orang Romawi dengan kerajaan mereka yang sudah renta mulai takut terhadap Islam. Bahkan mereka melihat Islam sebagai ancaman bagi eksistensi mereka, terutama di wilayah Syam, yang merupakan wilayah jajahannya, yang berbatasan dengan negara-negara Islam yang sedang bergerak dengan semangat membara. Karena itulah orang-orang Romawi ingin menjadikan Syam sebagai batu loncatan untuk menaklukkan Jazirah Arab dan negeri-negeri Islam. Rasulullah membaca gelagat itu, beliau kemudian memutuskan untuk mendahului mereka dengan serangan yang mendadak dan menyadarkan mereka akan kemampuan pasukan Islam untuk melawan. Pada bulan Jumadil Ula tahun ke-8 Hijriah, pasukan Islam bergerak ke Balqa di wilayah Syam dan berhadapan dengan pasukan Romawi yang dipimpin oleh Heraklius. Saya lanjutkan. Kemudian Rasulullah benar-benar pentingnya perang itu. Karena itu beliau memilih 3 orang panglima dan mereka yang dikenal sebagai ahli ibadah di malam hari dan mujahid di siang hari. Dipilihlah 3 orang yang sudah menjual diri mereka untuk Allah. Keinginan dan cita-cita mereka hanya satu, yaitu syahid di medan perang, agar bisa mendapatkan ridho Allah, lalu dapat melihat wajahnya. Kemudian mereka akan menjadi panglima perang secara berurutan, yaitu Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah. Semoga Allah ridho kepada mereka dan menjadikan mereka ridho kepadanya. Juga semoga Allah meridhoi seluruh generasi sahabat. Begitulah seperti apa yang kita saksikan di permulaan cerita ini. Sewaktu pasukan hendak berangkat, Rasul berdiri di hadapan mereka dan berpesan, kalian harus tunduk kepada Zaid bin Harisah. Jika ia gugur, pimpinan diambil alih oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dan jika Ja'far bin Abi Thalib gugur, maka posisinya diganti oleh Abdullah bin Rawahah. Meskipun Ja'far bin Abi Thalib yang juga sepupu Rasul adalah orang yang paling dekat di hati Rasul. Meskipun dia pemberani dari kalangan bangsawan, bahkan masih sepupu Rasulullah, namun Rasulullah tetap mengangkatnya sebagai panglima kedua setelah Zaid jika ia gugur. Seperti inilah Rasulullah mengukuhkan suatu prinsip bahwa Islam sebagai agama baru mengikis habis hubungan yang tidak baik dan menggantinya dengan hubungan yang didasari oleh nilai-nilai kemanusiaan yang sesungguhnya. Seolah-olah Rasul mengetahui perjalanan pertempuran yang akan berlangsung. Beliau menetapkan susunan panglimanya secara berurutan, yaitu Zaid, Ja'far, dan Abdullah bin Rawahah. Ternyata ketiga panglima itu syahid secara berurutan di medan pertempuran. Ketika pasukan Islam mengetahui jumlah pasukan Romawi sekitar 200.000 tentara, sungguh sangat banyak ini, yang tidak mereka duga sama sekali, mereka terkejut.
Tetapi kapankah pertempuran yang didasari iman mempertimbangkan jumlah bilangan? Pasukan Islam terus maju tanpa gentar, tak peduli dan tak menghiraukan banyaknya jumlah musuh. Di barisan paling depan terlihat panglima mereka, Zaid, menunggangi kuda dengan tangkasnya sambil memegang erat bendera pasukan. Ia berkelebat ke sana kemari di celah-celah desingan anak panah. Dan ia kemenangan perang, tetapi lebih memilih surga dan bagi orang Pak bukanlah pasir atau pasukan Romawi, tetapi taman-taman surga yang hijau berombak laksana kibaran bendera yang menyambutnya laksana pengantin baru. Ia ayunkan pedang dengan tangkas, namun bukan untuk membunuh musuh, tetapi untuk melapangkan jalannya menuju taman indah yang luas membentang, taman keabadian di sisi Tuhannya. Akhirnya Zaid mendapat ruhnya yang sedang terbang menuju surga, tersenyum melihat raga yang ditinggalkannya. Raga itu tidak terbungkus sutra halus, namun terselimuti darah suci yang mengalir untuk memperjuangkan agama Allah. Senyumnya semakin merekah, penuh ketentraman ketika melihat panglima kedua, Ja'far, melesat laksana anak panah lepas dari busurnya, menyambar bendera pasukan Islam sebelum menyentuh tanah. Itulah sirah dari sahabat Rasulullah yang ke-19, yaitu Zaid bin Harisah. Begitu gigihnya dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semangat perjuangan dari Zaid bin Harisah ini bisa menjadi inspirasi buat kita sesuai dengan tugas kita di masyarakat atau dimanapun kita berjuang. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat bagi kita semua. Demikian Ustadz, apa yang dapat saya sampaikan, cerita ulang dari sahabat Rasulullah Zaid bin Harisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Aminah. Alhamdulillah, para sahabat rahimakumullah, kita sore ini belajar sirah sahabat Zaid bin Harithah. Sangat terhanyut kita tadi ya dengan bagaimana heroisme sahabat Zaid bin Harithah dalam memperjuangkan agama Allah ini. Sebelum saya lanjut, saya menyapa teman-teman semuanya. Ada Bunda Dr. Andri Prastiwi. Kita menyampaikan rasa syukur, sukacita, dan selamat atas promosi Dr. Bunda Andri. Assalamualaikum monitor Bunda. Nggih, Pak Rahani. Nggih, derek bingah. Nimbali film. Nggih, derek bingah nggih. Matur nuwun sanget. Matur nuwun sangat. Alhamdulillah semuanya bergembira, sukacita, syukur, mugi-mugi ilmunya manfaat, fitunya hatta. Amin.
Amin. Amin, amin. Alhamdulillah. Mohon Baik. bimbingannya selalu, Prof. Prof. Amin, amin. 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 Doa deh, Bu. Amin. Iya, betul. Amin. Alhamdulillah. Kita lanjut Bunda Aminah dan para sahabat rahimakumullah, selalu perihal sahabat Zaid bin Harithah itu menarik ya. Karena tadi juga sudah disampaikan oleh Bunda Aminah, salah satu-satunya sahabat yang namanya benar-benar dicantumkan di dalam ayat suci Al-Quran. Ini perihal pernikahan beliau dengan Zainab, ya. Lalu bahwa beliau ini memang bukan putra kandung Rasulullah SAW, dan perceraiannya dengan Zainab yang kemudian itu Zainab kemudian dipersunting oleh Rasulullah ini sempat menjadi gosip di kalangan kaum Quraisy waktu itu, ya. Kemudian turunlah ayat yang menjelaskan hubungan anak dengan orang tua yang bukan merupakan nasab kandung, tetapi merupakan anak angkat, dan anak angkat ini memang hukumnya tidak sama dengan anak kandung, di mana dia tidak mewarisi begitu ya. Ya. Bunda Aminah mungkin bisa menyampaikan perspektif pemahaman Ibu ya, bagaimana hukum Islam itu berkembang pada saat ya turunnya Al-Quran waktu itu. Ibu bisa menyampaikan kepada kami kesan Ibu, oh ternyata bagaimana yang Ibu rasakan tentang adanya hal, suatu fenomena, kemudian ini dijelaskan oleh Allah langsung melalui firman-Nya yang kemudian diabadikan menjadi Al-Quran yang sampai kepada kita saat ini. Bunda silahkan. Yes, Ustaz, matur nuwun. Jadi apa yang dituangkan dalam cerita ini atau risalah ini, bahwa Islam itu tidak membedakan atau tidak membandingkan, mengistimewakan kaum bangsawan. Jadi meskipun Zaid ini berasal dari tadinya budak yang dimerdekakan, kemudian akhirnya beliau menjadi sahabat Rasulullah dalam memperjuangkan agama Islam. Kemudian semangatnya di dalam mendampingi Rasulullah pun ini dia orientasinya adalah hanya mencari ridho Allah. Tidak mencari kemenangan, tetapi mencari ridho Allah. Sehingga saya sangat terkesan apa yang menjadi semangat dari Zaid ini, bahwa pada umumnya kan kita berusaha dalam sesuatu hal itu pasti yang menyenangkan, artinya yang untuk kepentingan diri. Tapi ini niatnya sungguh sangat mulia, hanya mencari ridha Allah. Kemudian Rasulullah di dalam menunjuk Zaid bin Harithah ini adalah sebagai pemimpin dalam peperangan yang dilaksanakan atau dilakukan dari beberapa peperangan yang ada. Rasulullah mempercayakan kepada Zaid bin Harithah. Kemudian mudah-mudahan kita juga, meskipun kita tidak sebagai pejuang secara khusus, namun kita juga di dalam melaksanakan tugas dalam kehidupan sehari-hari mestinya selalu mencari ridha Allah. Demikian, Ustaz. Terima kasih, Bunda. Kembali kepada perihal pernikahan ini ya. Ketika kita dalami sejarah, maka kita temukan bagaimana ceritanya sehingga sahabat Zaid bin Harithah ini tidak happy ya, pernikahannya ini dengan Zainab, karena ternyata status Zaid bin Harithah yang mantan budak ini menjadi ganjalan ya, sementara Zainab ini ningrat begitu. Kemudian apa yang terjadi? Mereka akhirnya tidak bahagia, kemudian berpisah. Kemudian kalau kita telusuri di dalam fikih pernikahan, akhirnya kemudian ada adab yang menyebutkan bahwa pernikahan itu sebaiknya itu dilaksanakan ya antara dua pihak yang
Kufu itu artinya setara. Setara dalam arti macam-macam ya, termasuk dalam status sosial. Nah, para sahabat rahimakumullah, kita jangan keliru bahwa agama Islam ini agama yang kalau ditanggapi secara rasional dan secara kultural itu bisa diterima gitu. Karena ternyata contoh yang ditunjukkan oleh para sahabat Nabi dalam hal ini adalah sahabat Zaid bin Harithah dan sahabat ini dalam pernikahan beliau, maksud saya ini ternyata membuktikan seperti itu. Bunda Aminah barangkali bisa diberikan pengalaman kontekstual ya atau pandangan kultural ibu. Jelas bahwa Islam memang menganjurkan bahwa pengantin putri dan pengantin putra sebisa mungkin adalah kufu, artinya adalah setara, karena telah terbukti Zainab radhiyallahu anha dan Zaid bin Harithah dalam pernikahan mereka tidak bahagia karena gara-gara statusnya itu diungkit-ungkit, dan mungkin juga saya menduga gitu ya, Zaid bin Harithah itu juga inferior juga, itu merasa rendah diri gitu ya, karena memang beda status sosial awalnya itu. Bunda Aminah barangkali bisa menyampaikan pengalaman kontekstual ya, baik dari perspektif pribadi maupun perspektif sebagai muslim ya, dalam melihat fenomena kultural pernikahan dua belah pihak yang sama atau beda status. Silakan Bunda. Ya Ustadz, memang sebaiknya atau seyogianya bahwa dalam pernikahan itu sekufu, setara, baik secara sosial maupun mungkin secara fisik juga seperti itu, atau kekayaan juga sebaiknya yang setara. Realita mungkin ada Ustadz, yang satu misalnya yang suaminya itu dari keluarga yang tidak mampu, kemudian atau dari keluarga yang biasa-biasa saja, kemudian si istri itu dari keluarga yang statusnya itu mungkin dari kalangan pejabat, kemudian kaya raya. Nah, ini pasti kalau tidak bisa mengarahkan atau tidak bisa mengendalikan, itu pasti terjadi konflik. Ya. Bagaimanapun seperti Zaid ini mungkin karena mantan budak, itu kan mungkin kesehariannya ataupun kehidupannya itu sederhana-sederhana saja. Sedangkan Zainab itu dari kelompok bangsawan. Maka memang di dalam Islam mestinya tadi betul dalam pernikahan itu sekufu. Sehingga dalam perjalanan kehidupannya antara suami dan istri itu paling tidak perbedaan itu tidak terlalu jauh mencolok. Betul itu saja. Jadi kecuali kalau misalnya istrinya tadi yang statusnya kaya, kemudian suaminya yang kurang, bisa istrinya itu bisa tidak sombong, tidak menunjukkan bahwa sayalah yang berkuasa, sayalah yang punya harta benda, itu seperti itu saja. Jadi sebaiknya memang sekufu, sederajat, tidak terlalu jauh, karena memang nanti kecenderungannya si suami atau sebaliknya itu akan merasa rendah diri dalam berkomunikasi. Terima kasih Bunda dan para sahabat. Pada sore hari ini saya bersama pembina senior kita Bapak Haji Subandi. Kita beri kesempatan beliau untuk menyapa para sahabat sekalian. Dipersilahkan Pak Haji. Monggo Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Sahabat Yakwa yang hormati, alhamdulillah kita bisa bertemu walaupun lewat Zoom. Ya, alhamdulillah. Moga-moga semua
anggota beserta keluarga pada sehat walafiat. Allahumma amin. Amin. Ya, dan ini Amin. Ustadz Rohani beserta keluarga, alhamdulillah tidak disangka-sangka silaturahim ke Tegal dan memberitahu WA, tahu-tahu sudah berangkat di perjalanan. Ini kebetulan hujan di Tegal, sinyalnya agak manja tadi disampaikan begitu. Kami sendiri memang di Tegal, kalau cuaca tidak mendukung, ya ingin mengikuti, ya sinyalnya enggak nyambung. Maka dari itu ya, alhamdulillah ini bisa bersama bertemu ya, untuk bisa ya sedikit banyak kami ikut menimba ilmu. Mudah-mudahan ilmunya ini bermanfaat sekali bagi kita, menjadi inspirasi untuk untuk kita semua. Nah, kami sendiri sebagai orang tua, ya ilmu-ilmu agama masih sedikit sekali. Karena apalagi kami sejak kecil di lingkungan yang tidak pernah ada pengajian. Setelah di Tegal ini pengajian rutin ada, sehingga hanya selama pandemi ini oleh pemerintah tidak diperkenankan. Nah, kami sendiri ya alhamdulillah ini lewat Yakwa bisa sedikit banyak menimba ilmunya yang sangat bermanfaat bagi kita semua, termasuk bacaan Al-Quran. Kami sendiri ya berupaya untuk ya khatamil Quran membaca sendiri-sendiri. Sehingga kami karena untuk bergabung sinyalnya tidak memungkinkan. Maka dari itu ya kita berupaya sendiri. Dan moga-moga ini kesempatan keluarga Yakwa ini senantiasa bisa lestari, bisa berkembang, mendapat barokah ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekian saja dari kami. Semoga ya dapat ridha Allah yang Maha Kuasa. Amin ya. Sinyalnya ya. Iya, terima kasih. Mendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali kuene Mas. Terima kasih Bapak Haji. Baru bulan kemarin itu pasar. Sudah berfungsi apa belum tahu persis. Monitor Bunda Aminah. Tuku TV sinyalnya nggak tentu, tidak ada sinyal. Akhirnya ganti channel. J. Udah Respon masuk Ustadz Ustadz Rohani sudah masuk lagi ya Ustadz. Nanti ngobrol sebentar Ustadz. Ustadz masih di mute, Ustadz masih di mute. Sinyalnya in and out. Nah ini tiduran ya Tat. Inggih. Sowan tiang sepuh wonten Tegal wonten Pangkal. Alhamdulillah masih ada orang tua itu seneng. Lah nggih kok. Ya alhamdulillah. Nggih. Para sahabat rahimakumullah, saya menyapa Bunda Tito, Bunda Utami, Bu
Dr. Andri Prastiwi, Pak Haris, Bu Kasana, Miss Kasana, Bu Lastri Yuni, Bunda Langlang, Bunda Yunita, dan semuanya yang nanti mungkin mengikuti siaran tunda. Mohon maaf, siaran tundanya akan agak lama tertunda karena tidak kuat sinyalnya untuk live streaming, sehingga rekamannya baru akan kita upload nanti kalau sudah sampai di Semarang. Mohon maaf. Bunda Aminah, terima kasih atas waktunya dan juga jerih payah semuanya sehingga bisa membantu kami belajar sirah sahabat Zaid bin Harithah yang luar biasa ini. Kita sambung lagi diskusi kita di Telegram grup Yakwa, insya Allah. Terima kasih para sahabat. Mari kita tutup majelis kita dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuwun Ustaz. Sangat sedaya kemauan. Sampai jumpa nanti habis maghrib. Yes, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.